teman-teman, ketemu lagi di channel Poinpedia. Kali ini kita akan mempelajari materi tematik kelas 4, tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-1. Mari disimak videonya. Mari kita baca teks bacaan berikut ini. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air yang mengalir, supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindahkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling, sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam, yang disebut beras. Nah, selanjutnya, setelah membaca teks bacaan tersebut, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa isi bacaan di atas? Isi bacaan di atas adalah menceritakan daerah penghasil padi di Indonesia dan proses pertumbuhan tanaman padi hingga panen. 2. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena tanaman tersebut merupakan makanan pokok bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Tanaman padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hingga 130 hari. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok, seperti beras, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu, atau lainnya. Nah, pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, kita akan mengisi diagram tentang proses pertumbuhan padi. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Nah, yang terakhir, bibit yang telah siap dipindahkan dan ditanam ke sawah. Biji atau benih padi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya akan memanjang dan tanaman padi pun tumbuh subur
apabila kita merawat dan memberikan pupuk secara teratur. Berikutnya, kita akan mempelajari cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Itu harus dihindari, karena sawah adalah lahan yang hijau dan subur dan lahan produktif, maka lebih baik digunakan untuk sawah, bukan untuk sebagai pemukiman penduduk. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Kita tahu bahwa proses penanaman padi hingga panen itu sangat membutuhkan adanya air. Maka dari itu, dengan menjaga saluran air atau irigasi akan membuat aliran air tetap mengalir, sehingga tanaman padi pun bisa tumbuh dengan subur. Kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu kita. Nah teman-teman, jika makan jangan dibuang-buang nasinya ya. Habiskan nasi atau makanan yang sudah disediakan oleh orang tua kalian. Karena petani memproses padi hingga menjadi beras itu sangatlah susah dan sangat sulit. Maka dari itu, jangan buang-buang makanannya. Habiskan dan syukuri apa makanan yang kita peroleh pada hari ini. Selanjutnya, kita akan membuat pertanyaan terkait dengan gambar yang kita amati. Teman-teman coba amati gambar yang sudah ada di layar. Gambar tersebut adalah gambar yang mengisahkan aktivitas pekerjaan yang ada di tengah-tengah masyarakat yang tinggal di pantai. Ya, pekerjaan tersebut adalah nelayan. Nah, kita akan membuat beberapa pertanyaan tentang nelayan. Ingat, dalam membuat kalimat tanya, tentu harus disertai dengan kata tanya. Ini contoh yang pertama, bagaimana cara nelayan menangkap ikan? Kalimat kedua, berapa hari waktu nelayan melaut? Kalimat ketiga, kapan nelayan mulai melaut? Kalimat keempat, kemana tangkapan nelayan dijual? Kalimat kelima, siapa yang membeli hasil tangkapan nelayan? Nah, dalam kalimat tanya yang sudah diajukan tadi, beberapa menggunakan kata-kata tanya yang tentu berbeda. Ada kata tanya bagaimana, kata tanya berapa, kata tanya kapan, kata tanya kemana, dan kata tanya siapa. Kata tanya bagaimana pada kalimat bagaimana cara nelayan menangkap ikan merupakan kata tanya yang menanyakan tentang proses atau cara. Kemudian kata tanya berapa hari waktu nelayan melaut, kata tanya berapa itu menanyakan jumlah atau frekuensi. Kemudian kalimat ketiga menggunakan kata tanya kapan. Jadi kata tanya kapan itu bermakna menanyakan waktu. Dan keempat, kata tanya kemana. Nah, kata tanya kemana menanyakan tentang tujuan. Dan yang terakhir, kata tanya siapa. Ini menanyakan tentang orang atau pelaku dari suatu aktivitas. Gimana? Tidak sulit bukan? Gambar kedua, coba kalian amati, itu adalah gambar tentang suasana perkebunan. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan terkait dengan gambar perkebunan seperti kata tanya, apa jenis tanaman yang ditanam di perkebunan? Kemudian kedua, di daerah mana biasanya terdapat perkebunan? Ketiga, berapa lama masa tanam tanaman perkebunan? Keempat,
bagaimana suasana udara di daerah perkebunan. Dan yang kelima, kemana menjual hasil perkebunannya. Nah, gambar yang ketiga adalah gambar tentang sawah. Kalian amati, tentu pekerjaan di sana adalah pertanian, di bidang pertanian, petani yang bekerja di sana. Adapun pertanyaan yang bisa kita ajukan terkait dengan gambar pekerjaan bidang pertanian, yang pertama, apa jenis tanaman pertanian? Kedua, bagaimana proses penanaman padi? Ketiga, berapa lama waktu yang dibutuhkan padi hingga panen? Keempat, bagaimana cara menanam atau memanen padi? Dan kelima, bagaimana proses padi hingga menjadi beras? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu bisa kalian kembangkan lagi, karena kita bisa menyusun banyak sekali pertanyaan terkait dengan gambar yang sudah kita amati tadi. Hal penting yang harus kita ingat adalah dalam menuliskan pertanyaan atau kalimat tanya, jangan lupa disertai dengan kata tanya sesuai dengan fungsinya dan diakhiri dengan tanda tanya. Selamat mencoba! Berikutnya, mari kita baca teks bacaan berikut ini. Pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk objek peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Berikutnya, mari kita mengenal perbedaan antara pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah bila dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, kita lihat dari lokasi. Pantai itu lokasinya adalah perbatasan lautan dengan daratan. Sedangkan dataran tinggi itu lokasinya berada di daerah perbukitan dan pegunungan. Kemudian dataran rendah itu lokasinya berada di perdesaan atau perkotaan. Selanjutnya, dari ciri-ciri. Pantai memiliki ciri daerahnya berada di pinggir pantai. Sedangkan dataran tinggi memiliki ciri ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dan dataran rendah memiliki ciri ketinggiannya kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Berikutnya, dari segi sumber daya alam. Pantai memiliki sumber daya alam seperti ikan, pasir, dan panorama pantai. Dataran tinggi memiliki sumber daya alam seperti hutan, barang tambang, juga panorama alam. Kemudian dataran rendah memiliki sumber daya alam berupa tanah, perairan, bebatuan, dan bahan tambang. Selanjutnya dari segi manfaat. Pantai memiliki manfaat sebagai objek wisata atau bisa juga sebagai tempat perikanan, terutama pelelangan dan lain sebagainya. Sedangkan dataran tinggi memiliki manfaat sebagai tempat perkebunan, peristirahatan, juga objek wisata.
dan dataran rendah memiliki manfaat sebagai pertanian, peternakan, pemukiman penduduk, dan industri. Berikutnya, dari segi mata pencaharian penduduk. Mata pencaharian penduduk yang tinggal di pantai itu lebih banyak sebagai nelayan atau pemandu wisata dan juga ada pedagang. Pada dataran tinggi, mata pencaharian penduduknya bisa seperti petani atau pemandu wisata dan ada juga pedagang. Kemudian dataran rendah, mata pencaharian penduduknya bisa sebagai petani, karyawan, buruh, pedagang, dan lain sebagainya. Nah, demikian teman-teman pembahasan kita pada pembelajaran kali ini. Silahkan kalian renungkan kembali apa yang sudah kita pelajari pada pembelajaran ini. Tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa tetap kunjungi channel Poinpedia. Selamat belajar dan tetap semangat.